Saya masih ingat saat itu, saya hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Saya tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir runtuh, dengan atap yang bocor dan dinding yang retak. Ibu saya bekerja sebagai penjual makanan kecil di pasar, sementara ayah saya bekerja sebagai buruh harian di sebuah proyek konstruksi. Meskipun mereka bekerja keras, penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya memiliki beberapa adik, dan kami semua harus berbagi makanan dan pakaian yang sama. Saya ingat saat itu, kami sering tidak memiliki cukup makanan untuk makan malam, dan ibu saya harus memasak nasi goreng dengan air saja untuk kami semua. Saya merasa sangat sedih saat itu, karena saya tidak bisa memiliki makanan yang enak seperti teman-teman saya di sekolah. Saya juga sering dihina oleh teman-teman saya di sekolah, karena saya tidak memiliki pakaian yang bagus dan sepatu yang kumuh. Saya merasa seperti tidak memiliki harga diri, dan saya sering bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan saya hidup dalam kemiskinan seperti ini. Suatu hari, saya bahkan tidak memiliki uang untuk membeli buku pelajaran di sekolah. Guru saya memarahi saya karena tidak memiliki buku, dan saya merasa sangat malu. Saya ingin sekali memiliki buku pelajaran yang sama dengan teman-teman saya, tapi saya tidak bisa membelinya. Saat itu, saya merasa seperti tidak ada harapan untuk masa depan saya. Saya merasa seperti saya akan terjebak dalam kemiskinan ini selamanya. Tapi, saya tidak menyerah. Saya terus berusaha untuk mencari cara untuk mengubah hidup saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya yakin bahwa saya harus terus berusaha untuk mencapai impian saya. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang guru di sekolah yang melihat potensi dalam diri saya. Beliau melihat bahwa saya memiliki semangat dan keinginan untuk belajar, meskipun saya hidup dalam kemiskinan. Beliau mulai memperhatikan saya dan memberikan perhatian khusus kepada saya. Guru saya itu, Pak Budi, sering berbicara dengan saya tentang impian dan tujuan hidup. Beliau mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan, jika saya mau berusaha keras. Beliau juga memberikan saya buku-buku pelajaran tambahan dan membantu saya memahami materi yang sulit. Pak Budi juga memperkenalkan saya kepada beberapa siswa yang lebih tua dan sukses, yang berasal dari latar belakang yang sama dengan saya. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka mengatasi kesulitan dan mencapai kesuksesan. Saya merasa sangat terinspirasi oleh cerita mereka dan mulai memiliki harapan untuk masa depan saya. Saya mulai memahami bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Saya bisa mengubah hidup saya dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Saya mulai membuat rencana untuk masa depan saya, dan saya yakin bahwa saya bisa mencapai impian saya. Pak Budi juga membantu saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, karena beliau telah membuka pintu kesempatan bagi saya. Saya merasa seperti memiliki kesempatan kedua untuk mengubah hidup saya. Dengan bantuan Pak Budi, saya mulai memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Saya merasa bahwa saya bisa mencapai apa saja yang saya inginkan, jika saya mau berusaha keras. Saya mulai melihat masa depan saya dengan lebih optimis, dan saya yakin bahwa saya bisa membuat perubahan besar dalam hidup saya. Saya mulai mengejar impian saya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya masuk ke sekolah yang lebih baik dan mulai belajar dengan lebih serius. Saya harus bekerja keras untuk memahami materi yang sulit, tapi saya tidak menyerah. Saya juga harus menghadapi banyak tantangan, seperti biaya hidup yang tinggi dan tekanan dari keluarga untuk mencari uang. Tapi, saya yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup saya. Saya mulai menghabiskan waktu saya untuk belajar dan mencari informasi tentang berbagai bidang ilmu. Saya juga mulai membaca buku-buku yang berhubungan dengan bidang yang saya minati. Saya membaca tentang bisnis, ekonomi, dan teknologi. Saya ingin memiliki pengetahuan yang luas dan dapat membantu saya dalam mencapai impian saya. Saya juga mulai mencari mentor yang dapat membantu saya dalam mencapai tujuan saya. Saya mencari orang-orang yang sukses dalam bidang yang saya minati dan meminta saran dari mereka. Saya ingin belajar dari pengalaman mereka dan dapat menghindari kesalahan yang sama. Saya harus menghadapi banyak kesulitan dalam mencari ilmu, tapi saya tidak menyerah. Saya yakin bahwa setiap kesulitan yang saya hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya mulai melihat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tapi juga tentang mengembangkan diri dan mencapai potensi saya. Saya mulai merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saya yakin bahwa ilmu yang saya dapatkan akan membantu saya dalam mencapai impian saya dan membuat perubahan besar dalam hidup saya. Setelah saya menyelesaikan pendidikan saya mulai mencari pengalaman kerja yang relevan dengan bidang yang saya minati. Saya melamar ke beberapa perusahaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah perusahaan besar. Saya bekerja keras untuk membuktikan diri saya dan menunjukkan kemampuan saya kepada atasan saya. Saya juga mulai membangun jaringan dengan orang-orang di industri yang sama dan mencari kesempatan untuk belajar dari mereka. Saya mulai menghadiri seminar dan konferensi yang berhubungan dengan bidang saya dan berpartisipasi dalam diskusi dengan para ahli. Saya juga mulai bergabung dengan komunitas online dan grup diskusi yang relevan dengan bidang saya.
Saya mulai membangun reputasi sebagai seseorang yang profesional dan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang saya. Saya juga mulai mendapatkan kepercayaan dari atasan saya dan diberi kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Saya mulai merasa bahwa saya telah menemukan jalan yang tepat untuk mencapai impian saya. Saya memiliki pekerjaan yang stabil, jaringan yang luas, dan kemampuan yang baik dalam bidang saya. Saya yakin bahwa saya dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Tapi, saya juga sadar bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Saya harus terus bekerja keras dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya mulai membuat rencana untuk mencapai tujuan saya yang lebih besar dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Saya mulai menghadapi tantangan yang lebih besar dalam karir saya. Saya harus menghadapi persaingan yang ketat dan tekanan untuk mencapai target yang tinggi. Saya juga harus menghadapi kegagalan dan kesalahan yang saya buat. Saya ingat saat itu, saya mengalami kegagalan besar dalam proyek yang saya pimpin. Saya merasa sangat sedih dan kecewa, karena saya telah berusaha keras untuk membuat proyek itu sukses. Tapi, saya tidak menyerah. Saya belajar dari kesalahan saya dan mencari cara untuk meningkatkan diri saya. Saya juga mulai memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Saya tidak boleh membiarkan kegagalan menghancurkan semangat saya. Saya harus terus berusaha dan mencari kesempatan untuk meningkatkan diri saya. Saya mulai membangun mental yang lebih kuat dan lebih tangguh. Saya belajar untuk menghadapi tekanan dan stres dengan lebih baik. Saya juga mulai memahami bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tapi melalui proses yang panjang dan penuh dengan tantangan. Saya mulai merasa bahwa saya telah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Saya dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dan mencapai tujuan saya dengan lebih percaya diri. Saya yakin bahwa saya dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Setelah beberapa tahun bekerja keras dan berusaha, saya akhirnya mencapai kesuksesan yang saya impikan. Saya memiliki karir yang stabil, penghasilan yang baik, dan reputasi yang baik di industri saya. Saya juga mulai membagikan pengalaman saya kepada orang lain melalui seminar, workshop, dan media sosial. Saya ingin membantu orang lain yang sedang menghadapi tantangan yang sama dengan saya dulu. Saya ingin menjadi inspirasi bagi mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Saya mulai merasa bahwa saya telah membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Saya melihat bahwa orang-orang yang saya bantu telah mencapai kesuksesan dan menjadi lebih percaya diri. Saya merasa sangat bahagia dan puas dengan apa yang saya lakukan. Saya juga mulai memahami bahwa kesuksesan tidak hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tapi juga tentang membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Saya ingin terus menjadi inspirasi bagi orang lain dan membantu mereka mencapai kesuksesan. Saya mulai merasa bahwa saya telah mencapai puncak kesuksesan saya. Saya memiliki karir yang sukses, reputasi yang baik, dan kesempatan untuk membantu orang lain. Saya yakin bahwa saya dapat terus mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Saya mulai memikirkan tentang warisan yang ingin saya tinggalkan. Saya ingin meninggalkan jejak yang positif dalam hidup orang lain dan membuat perbedaan yang berarti. Saya mulai memikirkan tentang bagaimana saya dapat menggunakan kesuksesan saya untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya juga mulai mengingat akar saya dan bagaimana saya datang dari tempat yang sulit. Saya ingin membantu orang lain yang sedang menghadapi tantangan yang sama dengan saya dulu. Saya ingin menjadi inspirasi bagi mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Saya mulai membangun yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda yang kurang mampu. Saya ingin memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mencapai tujuan mereka. Saya juga ingin membantu mereka mengembangkan keterampilan dan percaya diri yang mereka butuhkan untuk sukses. Saya merasa sangat bahagia dan puas dengan apa yang saya lakukan. Saya tahu bahwa saya telah membuat perbedaan dalam hidup orang lain dan meninggalkan warisan yang positif. Saya yakin bahwa saya dapat terus membuat perbedaan yang lebih besar di masa depan. Saya telah mencapai kesuksesan yang saya impikan, dan saya telah membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Saya telah meninggalkan warisan yang positif dan membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Saya ingin mengakhiri cerita saya dengan pesan harapan bagi semua orang yang sedang menghadapi tantangan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan semangat yang kuat. Saya ingin menginspirasi Anda untuk terus berusaha dan tidak menyerah, bahkan ketika menghadapi kesulitan yang besar. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan dan membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Saya ingin Anda percaya pada diri sendiri dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Saya berharap bahwa cerita saya dapat menjadi inspirasi bagi Anda dan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Saya yakin bahwa kita semua dapat membuat perbedaan yang positif dalam hidup orang lain dan meninggalkan warisan yang baik. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.